Salam untuk Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama di channel Warta Pensiunan ASN, channel yang selalu membagikan informasi terbaru seputar dunia, pendidikan dan informasi penting lainnya. Bapak Ibu, sebelum masuk pada inti pembahasan kali ini, terlebih dahulu saya menyapa Bapak Ibu pensiunan yang terhormat di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Harapan saya, semoga Bapak Ibu pensiunan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kami akan membagikan satu informasi penting yang wajib Bapak Ibu ketahui, yakni tentang Undang-Undang ASN resmi berlaku. Pensiunan PNS kini dijamin 4 jenis tunjangan setiap bulan cair. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkap dan menyeluruh, silahkan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan bagikan video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Ada berita nasional terbaru yang terbit pada Jumat 5 September 2025 dari Radar Kediri. Kabar ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan pensiunan karena Undang-Undang ASN yang baru resmi berlaku. Dan yang paling menggembirakan, dalam aturan tersebut, pensiunan PNS kini dijamin menerima 4 jenis tunjangan setiap bulan. Mari kita simak bersama penjelasan lengkapnya, agar Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hak dan manfaat yang akan diterima. Bapak Ibu yang kami hormati, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, agar informasi terkini dan valid seputar pensiunan ASN selalu dapat kami sampaikan. Dan jangan lupa, simak video ini sampai akhir agar tidak ada bagian penting yang terlewat, sehingga Bapak Ibu dapat memahami informasi ini dengan jelas. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke inti informasinya. Dikutip dari JP Radar Kediri, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai payung hukum baru yang mengatur hak dan kewajiban ASN termasuk para pensiunan. Regulasi ini membawa angin segar sebab di dalamnya terdapat jaminan finansial yang lebih terstruktur bagi para abdi negara yang telah purna tugas. Jadi, kalau kita lihat, hadirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini memang jadi kabar baik. Bukan cuma untuk ASN yang masih aktif, tapi juga untuk Bapak Ibu yang sudah pensiun, karena ada kepastian finansial yang lebih jelas. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah adanya 4 komponen tunjangan utama yang wajib diberikan setiap bulan kepada pensiunan PNS. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan alokasi anggaran untuk memenuhi hak tersebut sudah disiapkan melalui mekanisme APBN tahunan. Dengan begitu, para pensiunan tidak perlu khawatir akan keberlangsungan dana pensiun mereka. Kalau dilihat, inilah poin yang paling ditunggu-tunggu. Ada 4 tunjangan utama yang dijamin cair setiap bulan. Dan karena sudah masuk APBN, Bapak Ibu pensiunan bisa merasa lebih tenang, karena dananya memang sudah dipastikan ada. Mari kita lanjutkan. 4 komponen tunjangan pensiunan PNS, yang pertama adalah gaji pokok pensiun. Komponen pertama dan utama adalah gaji pokok pensiun. Nilainya ditentukan berdasarkan golongan terakhir saat pensiun. Untuk golongan 1, kisaran gaji pensiun berada di angka 1,7 juta hingga 2,2 juta. Sementara untuk golongan 2-4, nominalnya mulai dari 1,7 juta rupiah, dengan golongan tertinggi bisa mencapai sekitar 4,9 juta rupiah per bulan. Meski jumlah tersebut lebih kecil dibanding gaji saat masih aktif, gaji pokok tetap menjadi tulang punggung bagi penerimaan pensiunan. Jadi komponen pertama ini jelas ya Bapak Ibu, jadi sandaran utama, yaitu gaji pokok pensiun. Besarnya memang disesuaikan dengan golongan terakhir, mulai dari sekitar 1,7 juta rupiah sampai hampir 5 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, apalagi tunjangan yang masuk dalam 4 komponen utama bagi pensiunan PNS, mari kita lanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah tunjangan keluarga. Pensiunan tetap berhak atas tunjangan keluarga, baik untuk pasangan maupun anak yang masih memenuhi syarat. Hal ini dianggap penting karena meski sudah purna tugas,
Kebutuhan rumah tangga tetap harus berjalan. Baik Bapak Ibu, berarti meskipun sudah pensiun, Bapak Ibu tetap mendapat tunjangan keluarga. Ini penting karena kebutuhan rumah tangga tentu tidak berhenti hanya karena masa tugas sudah selesai. Lalu apa tunjangan ketiga yang dijamin untuk pensiunan PNS? Mari kita bahas bersama. Ketiga adalah tunjangan fungsional atau jabatan. Bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan tertentu, baik struktural maupun fungsional, pemerintah tetap memberikan tunjangan sesuai aturan. Besaran tunjangan ini bervariasi, bergantung pada jabatan terakhir saat pensiun. Intinya bagi Bapak Ibu yang pernah memegang jabatan tertentu, tetap ada tunjangan fungsional atau jabatan yang diberikan. Nilainya pun menyesuaikan jabatan terakhir saat pensiun. Selanjutnya mari kita lihat komponen keempat yang juga tak kalah penting bagi pensiunan PNS. Tunjangan keempat adalah tambahan tunjangan kesejahteraan. Pemerintah juga menyiapkan komponen tambahan berupa tunjangan kesejahteraan. Skema ini dianggap sebagai bentuk hadiah negara, mengingat banyak pensiunan yang menghadapi biaya hidup dan kesehatan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berarti selain gaji pokok, tunjangan keluarga dan jabatan, Bapak Ibu juga mendapat tambahan berupa tunjangan kesejahteraan. Bisa dibilang ini semacam hadiah dari negara, mengingat kebutuhan hidup dan biaya kesehatan yang terus meningkat. Lalu dengan adanya 4 komponen ini, bagaimana tanggapan para pensiunan dan apa harapan mereka ke depan? Mari kita simak. Kebijakan baru ini langsung disambut positif oleh kalangan pensiunan. Mereka menilai jaminan 4 tunjangan bulanan bisa menjadi penopang utama kehidupan sehari-hari. Kami sangat bersyukur negara tetap memperhatikan nasib pensiunan. Ini wujud nyata penghargaan atas pengabdian puluhan tahun, ujar salah satu pensiunan guru di Kediri. Meski begitu, sebagian pensiunan tetap berharap ada penyesuaian nominal di masa mendatang. Pasalnya, kebutuhan pokok, biaya pendidikan cucu, hingga layanan kesehatan terus meningkat, sementara gaji pensiun masih tergolong pas-pasan. Dari sini terlihat Bapak Ibu ya, kebijakan 4 tunjangan bulanan benar-benar membawa angin segar bagi para pensiunan. Banyak yang bersyukur karena merasa negara masih peduli. Namun di sisi lain ada juga harapan agar nominalnya bisa terus disesuaikan, mengingat kebutuhan hidup yang makin meningkat. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah menanggapi harapan ini? Mari kita lihat penjelasan resminya. Kepastian cair awal September. Taspen memastikan bahwa pembayaran gaji pokok dan seluruh tunjangan pensiunan PNS untuk September 2025 sudah mulai cair sejak 1 September. Pensiunan hanya perlu memastikan proses autentikasi dan dokumen administratif lengkap agar tidak terjadi penundaan pencairan. Bisa dibilang, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bulan September ini. Taspen sudah memastikan gaji pokok dan tunjangan cair tepat waktu sejak 1 September, asalkan proses autentikasi dan dokumen administrasi lengkap. Lalu bagaimana kaitannya dengan aturan baru dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023? Mari kita bahas lebih lanjut. Dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 ini, pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi keluhan soal kepastian hak pensiunan. Sebaliknya, para pensiunan bisa merasa lebih tenang, sebab negara tetap hadir memberikan jaminan finansial meski mereka sudah tidak lagi aktif mengabdi. Jadi jelas ya Bapak Ibu, lewat aturan baru ini negara ingin memastikan hak para pensiunan tetap terjaga dan bikin mereka lebih tenang di masa tua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pensiunan yang telah mengabdikan diri dengan penuh ketulusan dan dedikasi. Ucapan terima kasih juga untuk seluruh aparatur sipil negara yang masih terus bekerja keras demi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan bangsa tercinta. Semoga masa pensiun menjadi masa yang penuh kebahagiaan, dengan kesehatan dan keberkahan yang selalu menyertai. Dan bagi ASN yang masih aktif, semoga senantiasa diberikan semangat, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dan terima kasih.